Balik lagi di channel Natruis sama gue dikasih calon notaris. Kali ini gue nyulik dosen gue waktu di MKN nih. Ada Ibu Fuli. Halo Bu, apa kabar Bu? Nah, Baik. hari ini Ibu jadi pemateri di magang bersama semester 2 ya Bu ya? Ya, saya kan Eh, kebetulan memang ketua bidang magang juga di oh Pengurus oke. Pusat INI. Hmm. Dan ini magang yang di Pengwil, Banten. Bagus. Kebetulan saya memang Hmm. jadi Oh, ini. kalau di Natris nggak boleh nyebut Bu, jadi harus Oh nyebut ya, praktisi. oke. Nah, nggak apa-apa itu sebetulnya. Ya, Jadi, soalnya kan pejabat ya. iya. Oke. Ya, saya kebetulan praktisi juga di Mm-mm. wilayah saya di sini. Oke. Nah, mumpung lagi ada waktu, jadi culik sebentar nih, ya kan? Mau ngobrol-ngobrol soal ini, Bu. Soal ternyata banyak juga yang nanyain soal perjanjian kawin gitu. Oke. Sebenarnya perjanjian kawin itu apa namanya? Apa sih perjanjian kawin itu sebenarnya? Karena kalau kita ngeliat film-film gitu ya, Mm-mm. yang menikah di luar negeri itu kan biasanya, Mm-mm. wah aku berjanji apa segala macam. Oh, Apakah seperti itu atau bagaimana oke. sebenarnya perjanjian kawin itu? Jadi sebenarnya perjanjian kawin itu sudah dikenal cukup lama ya di Indonesia. Di Mm-mm. dalam KUH Perdata itu diatur, di Mm-mm. dalam Undang-Undang Perkawinan diatur. Mm-mm. Tapi yang diatur hanya mengenai harta kekayaan. Oke. Jadi nggak boleh juga di dalam perjanjian kawin kalau selingkuh didenda 500 juta gitu kan. Nggak ada tuh di Nggak KUH. ada, nggak boleh. Itu Oke. dilarang. Hal-hal yang memang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian itu nggak boleh. Mm-mm. Jadi perjanjian kawin itu untuk memisahkan sebenarnya liabilities, Mm. tanggung jawab, aset dan lain-lain. Karena kan kita juga nggak mau ya menikah terus menikahi hutangnya Iya, juga gitu. iya. Benar, Nah benar, itu benar. lebih ke arah itu. Tapi kan banyak juga Bu yang apa namanya bikin perjanjian kawin itu yang oh pokoknya nggak boleh pulang sama cewek lain gitu kayak gitu-gitu. Itu Mm-mm. nggak apa-apa atau gimana? Nggak boleh. Jadi tetap hanya memang perjanjian kawin itu ada memisahkan aset, Hmm. memisahkan harta benda yang ada diperoleh selama perkawinan. Hmm. Itu aja yang diatur. Atau misalnya, bagaimana sih boleh nggak tetap punya harta bersama? Boleh gitu Hmm. kan ya. Tapi harus diatur di situ. Lalu biaya untuk anak-anak, siapa yang menanggung? Hmm. Biasanya ya suami dong yang punya Iya. tanggung jawab, biaya rumah tangga Hmm. itu ya suami. Tapi hal-hal lain selain mengenai harta benda dan kesepakatan yang diatur mengenai dalam perkawinan itu nggak boleh. Jadi Mm-mm. Oh, gitu. berarti kayak hal-hal yang bukan yang berhubungan dengan harta itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Tapi Betul. kalau dia mau buat tetap mau buat memaksa, Nah, ya kita harus kasih edukasi oh dong harus gitu. dikasih. Nah ini edukasi di sini Natris. Ya. Ah, ah. Edukasinya nggak boleh kayak gitu, lebih baik Hmm. begini-begini. Kalau misalnya dia memaksa ya itu bikin aja di bawah tangan Oh gitu. kesepakatan mereka. Tetapi kalau itu mau di dalam bentuk akta, akta Mm-mm. ini kan nanti akan Mm-mm. didaftarkan di kantor urusan agama atau di catatan sipil dan itu akan mengikat pihak ketiga gitu Mm-mm. tentunya. Jadi hutang yang dibuat sama istri ya tanggung jawab si istri, hutang yang dibuat sama suami ya tanggung jawab suami gitu. Hmm. Oke. Nah tapi ada stigma nih di masyarakat gitu ya Bu ya. Mm-mm. Bahwa kalau misalkan kita mau menikah, ketika kita menikah, keluarga besar terutama nih, kita mau menikah nih, terus saya mau nikah nih, terus mau bikin perjanjian kawin. Ngapain lu bikin perjanjian kawin? Ya, Lu mau siap cerai ya? Gitu betul. biasanya gitu kan, gitu. Nah Heeh. itu eh, sebenarnya bagaimana sih? Apakah cuman di Indonesia aja ada harta bersama atau gimana? Atau Mm. gitu, harta bersama atau kayak gitu-gitu atau semua negara kayak begitu? Ya. Jadi saya punya riset ya tentang ini dan saya sempat presentasi di konferensi internasional. Hmm. Pada saat saya di Hong Kong sama di Filipina, itu audiensnya tuh mereka apa ya menyampaikan bahwa itu nggak mudah juga dan bukan sesuatu yang common untuk di masyarakat biasa. Hmm. Karena yang biasanya punya prenuptial agreement atau perjanjian kawin sebelum perkawinan itu adalah orang-orang kaya gitu Hmm. kan, yang Hmm. tentunya asetnya banyak Ya. gitu. Nah, di Indonesia, mindset orang Indonesia adalah ya till death do us part gitu kan, sampai maut memisahkan, itu yang sakit dan sehat dan lain-lain. Tapi kita kan harus realistis. Iya. Kalau kita menikah sama pengusaha, resiko yang terbesar apa sih? Hutang kan? Iya.
Nah, itu kan kita juga nggak mau dong kalau seseorang pilot gitu Hmm. tentunya masuk ke dalam aset pribadi juga untuk pelunasan hutang tersebut. Bukannya kita mau apa ya, egois dan lain-lain, tapi kan aset yang misalnya sudah dicari dengan baik-baik tiba-tiba harus hilang begitu saja karena Hmm. mismanagement dan lain-lain Iya, gitu. iya, iya, benar. Jadi memang nggak mudah juga, tapi belakangan ini generasi milenial udah lebih Aware. aware terhadap hal tersebut gitu, karena mereka juga berpikir logik ya, realistis aja. Gue kan nggak mau kawin dong sama orang yang punya banyak utang atau gambler atau judi atau Hmm. salah investasi gitu kan. Nah, Benar-benar. Nah, itu kalau misalkan mereka baru mau menikah. mm-mm. Kalau katakanlah kayak saya, apakah dimungkinkan untuk bikin perjanjian kawin lagi? Nah, ini dia, ini ada terobosan gitu. Kebetulan yang bikin terobosan juga teman saya sendiri, Hmm. hasil uji material ke Mahkamah Konstitusi. Hmm. Dia adalah pelaku perkawinan campuran. Hmm. Oke. Ibu Ike Farida saya sebut aja. Dia menikah dengan warga negara Jepang Hmm. tanpa perjanjian kawin, lalu dia beli aset di Indonesia, apartemen di Jakarta, lalu sama si pengembangnya, ibu menikah dengan orang asing. Wah, ibu nggak bisa beli aset di Indonesia. Loh, kenapa? Saya kan hak saya dong sebagai warga negara Hmm. Indonesia. Oh, ibu punya badan hukum? Nggak punya. Ibu anak-anak warga negara Indonesia atau warga negara asing? Loh, itu belum memilih. Anak-anaknya belum memilih. Oh, kalau kayak gitu disarankan sama si pengembang ini untuk bercerai terlebih dahulu. Tersinggunglah dia. Oke. Tuh, kayak gitu akhirnya mengajukanlah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan hasilnya Mahkamah Konstitusi itu memutuskan yang tadinya di dalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin itu hanya bisa dibuat sebelum perkawinan. Iya. Nah, sekarang ada terobosan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu boleh dibuat selama perkawinan, tetapi untuk aset yang akan datang. Jadi bukan berlaku Bukan, surut. oh Gitu. gitu gitu. Jadi kalau misalkan nikahnya udah dari tahun, katakanlah tahun 2000 gitu, berarti selama 22 tahun menikah, misalkan baru sekarang bikin perjanjian kawin gitu ya. Buat yang aset yang ke depan, yang selama Oh, 22 tahun itu adalah harta bersama. jadi hutang yang terjadi di Iya, tahun 2021 pun hutang bersama. bersama. Oke. Gitu. Ya, 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 tuh, gitu. Nih mau kawin, ngerti nggak? Gitu jadinya. Wah, berarti nggak salah nih kita ngobrol-ngobrol soal perjanjian. Kebetulan, Boleh. kebetulan nanti materi di Maber 2 itu tentang perikatan ya, Bu Iya. Fili ya? Nah, kan? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah di Iya, kelas. mantap. Jadi tungguin aja. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Bye. Bye.